Siapa ngeracun? Ngomong. Hah? Siapa? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer. Dia itu banyak kopi-kopi yang mengandung racun itu. Dan metode-metode mereka itu mengerikan. So far sampai saat ini polisi sudah menemukan 9 korban. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Jangan lupa pencet subscribe di bawah karena hari ini kita punya another crazy case. Satu kasus gila lagi. Seperti biasa, Neroris sudah membombardir semua media sosial aku untuk membahas kasus yang satu ini. Inilah satu kasus yang menggemparkan Indonesia ketika ditemukan ada satu komplotan serial killers atau pembunuh berantai dengan aksi yang cukup keji. Sampai ada korban yang dihabisi dengan cara dilempar ke laut dan korban termuda itu baru berusia 2 tahun. Langsung aja di Neror malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang serial killers Bekasi atau kasus Wawon CS. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Let's start at the very beginning. Kita mulai benar-benar dari awal ya guys. Jadi, pada 12 Januari tahun 2023 kemarin, polisi itu mendapatkan laporan tentang satu keluarga yang ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi. Jadi ada 3 orang yang ditemukan dan ada 2 orang yang dalam kondisi sekarat. 3 orang yang tewas adalah Ai Maimunah, seorang ibu, dan 2 orang anaknya. Ada Ridwan Abdul Muiz dan Riswandi. Nah, diduga bahwa mereka semua ini keracunan makanan. Nah, keracunan itu bisa terjadi dan tidak masuk tindak pidana. Lain halnya kalau misalkan keracunannya itu disengaja. However, ketika pihak berwajib datang, mereka melihat bahwa nggak ada nih pintu-pintu yang rusak dalam rumah itu. Jadi initially nggak ada bukti nih bahwa ada orang yang mau menyakiti mereka. So, teori keracunan mungkin aja. However, pada saat itu, bapak-bapak polisi itu nggak mau menyingkirkan kemungkinan bahwa mungkin aja ada foul play. Tetap aja tempatnya dicek, dan saat rumah itu disisir, mereka menemukan ada bungkus makanan di salah satu tempat sampah di bagian belakang rumah. Nah, Irjen Pol Muhammad Fadil Imron itu meminta timnya untuk melakukan scientific crime investigation atau metode penyidikan saintifik. Apparently, di tempat sampah yang tadi ditemukan ada bungkus dari racun. Ditemukan juga ada sisa-sisa kopi dan ketika dibawa ke laboratorium, ternyata ditemukan ada unsur kimiawi berbahaya di dalam kopi yang telah diseduh sama keluarga ini di ruang belakang dekat sumur. Polisi juga menemukan di TKP ada beberapa bekas muntahan. Nah, muntahan-muntahan itu dicek juga di laboratorium dan ditemukan guys, bahwa muntahannya mengandung pestisida yang sangat beracun, jenis albitrat. Hasil otopsi menemukan luka-luka di seputaran wajah ini. Ternyata hasil interogasi kami terhadap tersangka, selain diracun, korban-korban ini juga dicekik lehernya agar cepat meninggal dunia. Ditambah lagi di proses investigasi ini, polisi akhirnya juga menemukan bahwa di belakang rumah ini ada lubang galian sebesar 1 kali 2 meter. Dari situ pihak berwajib menyimpulkan bahwa ini bukanlah kasus keracunan, melainkan kasus pembunuhan. Dari investigasi yang dilakukan berdasarkan keterangan dari para saksi, polisi menemukan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Ada Wawon Erawan atau Aki yang berusia 61 tahun, Solihin Duloh yang berusia 60 tahun, dan MDD Solihudin yang berusia 34 tahun. Nah, udah dong ketahuan nih 3 orang ini kan. Tapi kasusnya nggak berhenti di sini guys. Ternyata setelah diselidiki sama polisi, ketiga orang ini tuh memiliki dugaan-dugaan tindak kriminal lainnya. Dan ditelusuri nih jejaknya sama polisi. Dan polisi menemukan bahwa di rumah Wawon sama Dede di Cianjur, polisi itu menemukan ada kerangka-kerangka manusia yang terkubur. Dan kerangka-kerangka ini bukan kerangka satu orang guys. Jadi ada beberapa kerangka. Ada yang meninggalnya 2 tahun yang lalu, sampai ada yang baru 2 bulan yang lalu dikubur. Gila banget. Dicek lebih dalam lagi sama polisi dan polisi menemukan bahwa korban-korban ini kebanyakan adalah anggota keluarga. Semakin banyak nih fakta yang terungkap dan semakin banyak korban yang ditemukan. So apparently these 3 guys adalah berantai
atau serial killers. Dan metode-metode mereka itu cukup mengerikan. So far sampai saat ini polisi sudah menemukan 9 korban. Di Bekasi adalah korban yang ditemukan di awal video ini. Ai Maimunah berusia 40 tahun, istri sirinya Wawon, Ridwan, anaknya Ai Maimunah dengan mantan suaminya Didin, dan Rizwandi, anaknya Ai Maimunah juga dengan mantan suaminya. Di Cianjur, Noneng yang merupakan mertuanya Wawon, Wiwin, istri pertamanya Wawon yang juga merupakan anaknya Noneng, Bayu, anak 2 tahun yang merupakan anaknya Wawon sendiri, Farida, seorang tenaga kerja wanita, dan Halimah, istri sirinya Wawon yang juga merupakan ibunda dari Ai Maimunah. What? Yes. Jadi Wawon menikahi anak tirinya sendiri. Di Surabaya juga ada 1 korban yang bernama Siti, seorang tenaga kerja wanita. Selain 9 korban ini, bahkan Neng Ayu, salah satu anaknya Wawon yang baru berusia 5 tahun itu juga hampir jadi korban. Nah, apa sih motif dari kejahatan mereka? Apparently, ada beberapa hal yang disimpulkan. Yang pertama adalah supranatural. Hah, supranatural? Yes, jadi salah satu dari mereka ini adalah dukun. We'll get into that. Dan yang kedua adalah uang. Jadi ternyata 3 sekawan ini bukanlah hanya serial killers atau pembunuh berantai, tapi juga memang semacam komplotan kriminal. Dan mereka job desk-nya atau tugasnya itu beda-beda. Nama yang paling sering disebut si Wawon atau Aki ini, dia tuh mencari korban orang-orang yang pingin kaya, dan basically orang-orang gullible yang bisa dibodoh-bodohi dengan efek supranatural. Dan Aki ini juga membantu Duloh untuk menghabisi orang-orang. Duloh ini adalah seorang dukun. Dia mengaku bahwa dia ini punya kekuatan bisa menggandakan uang. Jadi kalau misalkan kalian mau kaya cepet, coba kasih uangnya ke saya gitu, ke Duloh. Dan setelah beberapa waktu, uang itu akan berlipat ganda. Dalam aksi penghabisan orang-orang itu, dia tugasnya tuh beli racun, dia yang meracik racunnya, dan memberikannya kepada para korban. Dan yang terakhir, si MDD Solihuddin, itu yang bertugas mengumpulkan uang para korban. Nah, di kasus yang di Bekasi, keterlibatan dia adalah dia yang bikin lubang 1x2 di belakang rumah korban. Dan dia juga yang beli kopi 5 sachet. So basically, 3 orang ini udah tahu kayak apa yang akan mereka lakukan untuk menghabisi mereka semua. Jadi jahat banget guys, mereka bilang ada satu dukun nih, dia bisa melipat gandakan uang. Mereka cari orang-orang yang mungkin kepepet atau punya uang simpenan tapi mereka nggak tahu gimana cara ngembanginnya. Kayak tenaga kerja yang tadi. Terus ditipu, begitu orang-orang itu nagih, mereka langsung dihabisi. Salah satu TKW yang menjadi korban yang udah terungkap itu adalah Siti yang dibuang ke laut. Ini gila banget ceritanya. Jadi Siti ini ngasih uang ke Wawon, berharap uangnya bisa berlipat ganda. Setelah beberapa waktu, dia bilang ke Wawon, "Pak, uang saya mana ya?" Terus Wawon sama komplotannya bilang, "Oh ya, kalau misalkan kamu mau ngambil, kamu harus ambil di pulau sebelah. Jadi harus nyebrang lewat kapal." Pergilah mereka naik kapal. Terus Wawon minta sama mertuanya, si Noneng, yang akhirnya jadi korban juga, untuk mendorong Siti ke laut. Gila. Merinding. Kok bisa ya orang sejahat itu? Emang manusia tuh lebih serem guys. Aku udah bilang ini kayak 6 tahun. Dan dari kasus ini hal teraneh adalah ditemukan juga bahwa crimes mereka, tindak kejahatan mereka ini sampai dinilai 1 miliar rupiah. Dan ada aliran dana yang secara reguler itu masuk ke rekeningnya Dede. Karena dia emang yang ngumpulin kan uang-uangnya. Jadi polisi akan terus mendalami kasus ini untuk melihat apakah ada korban-korban lainnya. Ada fakta-fakta lainnya yang kita mungkin bisa bahas di video lain kalau misalkan kalian mau, but basically itu tadi adalah rangkuman dari kasus serial killers Bekasi atau Wawon CS. Crazy people, dan satu kasus gila yang aku nggak berpikir bahwa aku akan dengar di tanah kita sendiri. Are you scared? I am. But the police force are doing a great job menurut aku. Dalam pengungkapan kasus ini, bapak-bapak polisi melakukan kerja yang sangat hebat. Apakah masih takut? Tentu. Itu tadi kasusnya guys, aku mau dengar dari kalian. What do you think of this crazy case? Gimana menurut kalian tentang kasus yang gila banget ini? Jujur aku selama ngerangkum kasus ini tuh kayak, hah? Gitu. Apakah kalian sama? Coba komen di bawah. Dan terima kasih semuanya yang sudah merequest video yang satu ini. Komen di bawah kalau misalkan kalian mau tahu fakta-fakta super gila dari komplotan serial killers ini. Atau komen di bawah untuk kasus-kasus lainnya. Gak sabar untuk bacain komentar-komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye.
di salah satu kota besar di Jakarta. Silier. Jadi jahat banget guys. Mereka pura-pura jadi dukun, bisa ngelipet-lipet uang. Gue juga bisa.